Terus-menerus saya berusaha untuk mengurangi ketegangan. Mau tanggal 25, mau tanggal 22, mau tanggal ya, ini saya merasa kewajiban saya. Rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar. Yang berbahaya kan menyebutkan aktor politik, tapi sampai hari ini tidak disebutkan aktornya siapa. Situasi Republik ini dalam masa anomali. Banyak rumor yang silih berganti dan membuat was-was. Celakanya isu-isu ini meniup bara hingga mulai mengganggu stabilitas negara. Bahkan isu revolusi pun ramai berhembus untuk menggoyang kursi orang nomor 1 Republik ini. Wajar jika kemudian para petinggi negeri sibuk bersafari ke pihak sana dan pihak sini untuk mendinginkan suasana. Di panggung politik, Presiden mulai sering melobi tokoh-tokoh partai dan lanjut menjalin silaturahmi dengan para tokoh agama. Soal pertahanan negara, Panglima TNI sudah ceramah di kantong-kantong masa aksi. Sedangkan Kapolri menjaga ibu kota lewat maklumat, seolah-olah negara sedang gawat. Pemirsa, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan bagaimana kondisi masyarakat di tengah gerilya para petinggi negeri? Berikut penelusuran tim Realitas. Insya Allah beliau panjang umur. Allah jadikan negeri ini berkah dengan doa-doa beliau. Hari Jumat, 4 November 2016, Ibu Kota Jakarta dibanjiri peserta aksi damai yang diklaim mencapai ratusan ribu orang. Aksi damai ini dimulai usai sholat Jumat di Masjid Istiqlal dengan tujuan utama adalah Istana Merdeka. Aksi berjalan damai dan tertib sampai batas waktu yang diberikan, yakni pukul 6 sore. Kerusuhan mulai pecah ketika para peserta aksi sudah membubarkan diri. Aparat keamanan pun terpaksa membubarkan massa yang masih bertahan di depan istana yang mulai tidak terkendali dan membakar beberapa kendaraan. Menjelang tengah malam, kerusuhan juga pecah di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Massa berkumpul di jalan raya dan menyerang aparat yang berjaga-jaga. Sebuah minimarket di kawasan ini juga menjadi sasaran penjarahan. Situasi ibu kota pada Jumat sampai Sabtu dini hari cukup mencekam. Namun, aparat akhirnya bisa mengendalikan keamanan. Apakah proses rusuh di utara itu pada saat 4 November itu adalah alamiah karena kegagalan intelijen untuk meredam kelompok ini, atau adalah bagian dari setting apa yang disebut oleh Pak Jokowi sebagai aktor politik? Kalau itu yang terjadi, ya sebutkan saja aktor politiknya siapa, tujuannya apa. Jadi kata-kata aktor politik itu menjadi manifest, tidak lagi asumsi-asumsi yang kemudian menimbulkan interpretasi yang liar. Yang berbahaya kan menyebutkan aktor politik, tapi sampai hari ini tidak disebutkan aktornya siapa. Kita menyesalkan kejadian Ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Rupanya suhu politik di ibu kota Jakarta tidak juga mendingin usai aksi damai 4 November. Belakangan, aksi serupa rencananya akan digelar pada tanggal 25 November 2016 dan kemudian berganti ke hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Ini sebetulnya bukan masalah berkas perkara atau proses hukumnya lagi yang dipermasalahkan. Tapi ada upaya-upaya, rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar.
Hari Kamis 17 November 2016, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertamu ke Istana Merdeka. Presiden Jokowi pun menjamu makan siang bekas rivalnya di pemilihan presiden 2014 ini. Lebih dari 1 jam, kedua tokoh ini bertemu di Istana Presiden. Topik pembicaraan memang beragam, tapi salah satunya tentu saja mengenai situasi politik nasional yang sedang memanas. Tadi kami berpikiran juga hal yang berkaitan dengan ekonomi, dengan global ekonomi, dengan hal yang bersifat internasional. Tetapi saya kira poin yang penting yang tadi saya sampaikan. Prabowo, silakan. Saya komitmen dari hari pertama sebelum beliau dilantik, waktu 2014 Pak ya, Oktober, saya sudah katakan, saya ucapkan selamat, beliau dapat mandat, saya tidak akan menjegal Bapak karena saya yakin Bapak merah putih. Udah, itu, dan saya pegang kepada komitmen saya. Ya. Jadi kritik itu ya bagus, asal tidak destruktif dan tidak mengarah ke kekerasan. Itu yang kita harus hindari sebagai bangsa. Itu sikap saya. Ya. Esoknya, hari Jumat 18 November 2016, gabungan TNI Polri bersama masyarakat melaksanakan istiqosah dan doa keselamatan bangsa di Silang Monas, Jakarta. Acara ini merupakan salah satu titik dari acara serupa yang diadakan TNI Polri di beberapa lokasi, termasuk di tempat ibadah semua agama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panglima yang telah menginisiasi istighosah dan sekaligus doa bersama untuk keselamatan bangsa. Saya yakin doa yang dipanjatkan kita semuanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kalau demonstrasi itu hampir tiap hari ada demonstrasi kan, ya menyampaikan pendapat biasa itu. Saya pikir gak ada masalah. Semuanya akan damai. Semuanya akan damai karena kita sudah berdoa bersama-sama di sini dengan anak yatim. Suhu politik dan tensi keamanan terasa menghangat di ibu kota sejak awal November 2016. Masyarakat pun mulai teringat potret buram kerusuhan tahun 98 yang berujung pada jatuhnya rezim Presiden Soeharto. Boleh jadi inilah sebabnya Ketua RW 8 Gading Kirana Kelapa Gading, Jakarta Utara menerbitkan surat dukungan pengamanan di lingkungannya. Namun, surat yang dibuat tanggal 19 November 2016 ini tak sepenuhnya didukung warga. Pasalnya, Pak Ketua RW memungut iuran keamanan dari para warga. Sebetulnya pada waktu tanggal kemarin 4 November itu saya sudah baca. Saya baca itu ada kekhawatiran dari warga. Bahkan kita tuh ada semacam kumpulan WA gitu. Kemudian mereka tanya, ini bagaimana nih action kita? Pak RW-nya bagaimana? Apakah kita perlu untuk siskamling lagi? Itu. Terus saya pada waktu itu ada kursi. Pada waktu itu saya jawab, pokoknya warga tetap tenang dulu. Yang keluar saya dengan beberapa pengurus. Kemudian saya survei, saya kelilingin di sekitar sini karena apa? Kita khawatir ini adalah pintu utama kan untuk bagian barat dari masuk Kelapa Gading, itu sebelah Kelapa Gading, itu pintu utama, dan kalau misalkan ada massa masuk ke sini, itu pasti pertama adalah sasaran kita. Makanya di dalam hal ini kita juga harus berjaga-jaga, antisipasi, jangan sampai kalau mereka misalkan masuk ke sini, terus kita jadi korban duluan. Sebetulnya ini tindakan preventif aja. Surat edaran pungutan uang pengamanan di lingkungan RW 08 Gading Kirana terlanjur menyebar di jejaring sosial. Akibatnya, pengamanan polisi dan TNI ditarik dari lingkungan mereka. Wajar jika warga kemudian makin waspada. Nama Pak Darius, ada di mana Pak Darius itu kita keluar, kita kontrol gitu, kita muter-muter. Hari Rabu tanggal 23 November 2016, rapat pun digelar warga untuk membahas tentang bagaimana menjaga lingkungan mereka. Tanggal 4 begitu penjaringan terjadi, terus kemudian di sini ada berapa 10 motor ya. 10 motor keliling. Nah, itu anak-anak muda yang memakai atribut tertentu gitu loh.
Kita undang warga, bagaimana kira-kira pola siskamling ini kita bisa laksanakan. Nah, terutama memang nanti menjelang 25 dan tanggal 2 itu, saya pikir memang kita harus lebih waspada. Karena pernah terjadi situasi sebelumnya, kita pernah mengalami tahun 98, kemudian kemarin juga ada tanggal 4 itu kemudian cukup besar, macam mungkin sudah mulai khawatir karena sudah yang disinggung adalah sendi-sendi kebangsaan. Isu SARA, isu macam itu kan sudah mulai mencemaskan. Media mainstream terpanggil untuk menjalankan tugas sucinya. Tugas suci dari media mainstream adalah, maksudnya media yang profesional adalah memberikan penerang kepada masyarakat bahwa di antara kerumunan informasi seperti ini, di antara belantara informasi seperti ini, inilah informasi yang akan menuju kepada kebenaran. Itu yang harus diberikan. Dari layar-layar telepon pintar, informasi menyebar begitu cepat dan masyarakat akhirnya dibanjiri informasi. Tentunya ada banyak ekspresi. Ada yang acuh dan ada yang khawatir kejadian masa lalu bisa berulang kembali. Kalau tahun 98 mungkin itu apa ya, kita kurang siap. Tapi kalau ini berapa minggu sebelumnya kan Pangap bicara, Kapolri bicara, dan kita harus percayakan kepada mereka bahwa mereka akan melakukan tugasnya dengan baik. Dan saya yakin itu. Beragam upaya dilakukan melobi pihak sini dan pihak sana, dari pimpinan organisasi keagamaan hingga ketua partai. Tujuannya cuma satu, demi bangsa dan negara. Bahkan saat semua petinggi negara sibuk gerilya, warga tetap waspada menjaga lingkungannya. Lantas apa saja taktik untuk menjaga stabilitas negara? Realitas segera kembali.